Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Finally guys, jadi setelah kasih teaser-teaser gambar, lalu juga bikin mystery box kayak di KCIC, lalu juga di Sarinah, Mitsubishi resmi meluncurkan SUV terbarunya. Ini adalah Mitsubishi Destinator, SUV 7 penumpang yang diracik khusus untuk pasar Indonesia. Kita akan bedah detail dan juga kita akan coba mobil ini, bagaimana rasa berkendaranya. So teman-teman, check this out. Ya guys, jadi mobil ini debut dunia ataupun world premiere di Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia itu jadi salah satu pasar penting untuk Mitsubishi. Dan menarik, ini mobil sebenarnya mobil konsep pertamanya, tapi ketika dihadirkan secara mobil massal, desainnya itu nggak terlalu berubah. Ini juga mengingatkan kita seperti Mitsubishi Xpander ataupun juga Mitsubishi X-Force yang ketika mobil konsepnya seperti itu, ketika lagi dijual ke Indonesia ataupun dijual ke konsumen, dia punya kemiripan yang cukup lumayan. Dan ini adalah salah satu produk yang cukup ambisius dari Mitsubishi menghadirkan SUV 7 penumpang seperti ini. Oke, kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingat, memang desainnya ini mirip seperti Mitsubishi X-Force dengan desain headlamp T-shape seperti ini, lalu dengan bagian grill yang disebut sebagai dynamic shield. Tapi untuk punya karakter lebih ataupun juga membedakan dengan model X-Force, tentu ada beberapa detail-detail yang berubah. Seperti pada bagian grill seperti ini desainnya dibuat glossy teman-teman, tapi dia punya ornamen ataupun siluet seperti honeycomb seperti ini. Lalu desainnya di sini menarik dengan kisi-kisi grill yang vertikal ataupun tegak lurus di bagian bawahnya. Di sini ada kamera karena sudah dilengkapi dengan round view monitor ataupun kamera 360 yang akan kasih visual dari bagian depan, sisi samping kanan, dan juga di bagian belakangnya. Desain bumper seperti ini, jadi memang cukup sporty ya, agak menyiku, tajam-tajam, tapi secara garis besar desain SUV boxinya yang memang lagi ramai di pasar Indonesia juga diterjemahkan pada Mitsubishi Destinator ataupun model terbaru dari Mitsubishi ini. Saya suka sekali desainnya, energik, lalu juga gagah, punya karakter yang khas sebagai mobil SUV urban. Kita geser ke bagian sampingnya. Ya, seperti inilah bentuk panjang dari Mitsubishi Destinator. Dia punya panjang di 4,6 meter lebih, lalu juga lebar di 1,8 meter lebih, dan tinggi di 1,7 meter lebih dengan ground clearance yang cukup tinggi, ada di 214 mm yang rasanya akan kasih feel yang lebih percaya diri ketika Anda ngelewatin obstacle-obstacle yang tinggi. Nah, untuk memperkuat kesan kokoh SUV-nya juga ada beberapa pakem-pakem kayak aksesoris ataupun juga sudah emang template dari mobil ini adalah over fender dengan gradasi cekungan seperti itu, lalu ada body cladding, ada roof rail yang memang kokoh bisa dipasangkan untuk roof box, juga dengan profil ban yang cukup besar di 18 inci dengan bahutan ban 255/55 rata depan dan belakang. Seluruh pengereman sudah dikasih disc brake, jadi di depan dan juga di belakang sudah kasih pengereman yang rasanya akan maksimal untuk mengimbangi dengan performa mesin dari Mitsubishi Destinator 7 ini. Nah teman-teman, ini adalah tampilan belakang dari Mitsubishi Destinator. Jadi memang seperti mobil X-Force ya. Jadi bagian depan dan bagian belakang untuk lampunya ini dibuat mirip ataupun identik. Jadi dengan T-shape seperti ini, lalu lampu malamnya seperti ini ketika nyala, lalu ada titik-titik di atasnya. Ini juga sequential untuk lampu sennya. Nah, desain belakang ini memang kental sekali, desain-desain yang sporty. Jadi lekukan tajamnya cukup melandai ya. Jadi cukup banyak di bagian atas sini, di sini juga ada. Tapi ketika Anda ngeliat dari sisi samping, memang ada aura-aura boxinya. Nah, di sini ada spoiler, ada rear combi lamp juga sudah ada defogger dan juga wiper di bagian belakang sini. Nah, untuk bumper belakangnya seperti itu teman-teman. Jadi desainnya memang dibuat sekali lagi ya, desain kokoh dengan tumpuk-tumpukan ataupun floating seperti ini. Sekarang kita lihat ke area depan lagi. Jadi memang ini jadi salah satu mungkin highlightnya dari Mitsubishi Destinator ya, karena dia pakai mesin yang baru dengan sokongan turbo. Sekarang kita lihat. Ya, ini adalah layout dari engine Mitsubishi Destinator. Jadi dia sebenarnya satu basis dengan Mitsubishi Eclipse, tapi dengan upgrade yang dibedakan, terutama pada intercooler di bagian turbonya. Jadi dia pakai mesin 1,5L dengan turbocharger with intercooler yang bisa kasih tenaga 163 HP dan torsi 250 Nm. Nah, waktu tadi disalurkan ke roda depan, jadi hanya penggerak front wheel drive aja. Nah, sekarang kita lihat ke bagian tata layout interiornya. Interior seperti ini, jadi memang ada beberapa yang tadi kita review itu akinya lagi soak, jadi kita pindah ke unit yang lain. Jadi ada beberapa perbedaan, terutama kayak fungsi-fungsi dari fitur electric seat. Jadi ini masih manual, tapi selebihnya itu masih sama. Salah satunya adalah
interiornya ataupun dashboardnya yang dibuat serupa. Jadi ini sekali lagi mirip dengan Mitsubishi X-Force yang dimensi seperti ini, desainnya seperti ini. Dia pakai 12,3 inci untuk head unitnya. Dia sudah bisa tersambung dengan Apple CarPlay ataupun juga Android Auto. Sementara untuk driver meternya ataupun cluster meternya di berukuran 8 inci yang sekali lagi ya ini mirip dengan Mitsubishi X-Force dari tampilan ataupun visual dari tachometer, speedometer, dan informasi-informasi yang ada pada mobil ini. Seperti ini desain bagian panel tengahnya, dia sudah ada electronic parking brake, ada auto hold juga, ada drive mode. Jadi ada 5 drive mode. Yang pertama normal, ada wet, ada gravel, ada tarmac, dan matte. Lalu juga kedapatan active view control mobil ini seperti di Mitsubishi Xpander ataupun juga X-Force yang juga akan kasih sisi keselamatan dan juga kenyamanan lebih ketika melewati jalan yang licin ataupun juga jalan berkelok. Ketambahan 64 ambient light interior, feel yang lebih mewah, lebih comfy, lebih homey ketika Anda duduk di interior dari Mitsubishi Destinator ini. Dan nggak kelupaan, varian yang paling tinggi kedapatan fitur dari panoramic roof. Seperti ini tampilan head unitnya. Jadi ya sekali lagi mirip dengan Mitsubishi X-Force ya. Jadi cukup menarik, ada gimmick-gimmick informasi yang kita butuhin banget ketika lagi jalan-jalan adventure. Jadi ada kemiringan, lalu ada location, altitude, lalu juga ada tilt angle, sampai dengan driving score ketika mobil ini kita lagi berkendara, sudah berhenti dia akan kasih driving score supaya kita bisa lebih ningkatin gaya berkendara, cara berkendara bisa lebih efisien ataupun juga lebih baik lagi. Pengaturan duduknya tadi cukup fleksibel, pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik, nice, jadi cukup panjang ya untuk teleskopiknya, jadi kita bisa atur dengan posisi duduk yang paling reliable dengan pengendaranya. Yes, teman-teman, ini adalah penampakan ketika Anda duduk dengan tinggi badan di 175 cm, orang dewasa duduk di bagian tengah ini, surprisingly masih kasih space yang lega karena ya sekali lagi dia punya wheelbase di 2,8 meter lebih yang tentu akan kasih ruang yang cukup besar, luas. Kisi-kisi AC di sini, dia untuk pengaturan AC-nya kita bisa atur untuk level blower ataupun juga mematikan ataupun menonaktifkan fitur AC-nya. Nah, karena memang mobil ini diperuntukkan sebagai mobil keluarga, SUV keluarga, jadi ketika Anda lagi beraktivitas kayak misalkan makan, minum, ataupun juga buka laptop di sini bisa. Jadi di bagian belakang jok, di driver dan juga penumpang depan sudah dikasih dengan meja yang bisa kita lipat. Dan ini cukup kokoh, jadi bisa difungsikan ketika Anda sekali lagi bawa makanan ataupun minuman di bagian sini. Ada pocket di depan, di sini juga ada, dan armrestnya. Jadi seperti khas Mitsubishi Koko dengan 2 cup holder, jadi mirip seperti di Xpander lalu juga X-Force. Ketika Anda aktifkan armrestnya, dia akan langsung kasih celah untuk masuk ke bagian belakang ataupun ketika Anda ingin ngambil barang di belakang ini bisa dimudahkan. Joknya sudah pakai leather kulit sintetis, cukup empuk, tebal juga. Lalu di sini ada lampu dan kisi-kisi AC, di sini ada hand grip dan apalagi ya. Oh ya, untuk penyimpanan barang ini cukup menarik ya di Mitsubishi Destinator karena banyak sekali penyimpanan, ruang-ruang penyimpanan di door trim ada, di bagian bawah ada, di pocket-pocket tadi saya bilang juga ada. Jadi rasanya ketika Anda bawa banyak barang di mobil ini nggak akan khawatir harus pusing naruh di mana barang-barangnya. Sekarang kita cobain bagian belakang, apakah akan jadi anak tiri ketika duduk di bagian baris ketiganya. Ya kita coba. Ini yang saya suka, jadi pelipatan bangkunya baik di sini dan di sebelah kiri juga fleksibel, jadi kita bisa mudah untuk masuk ke baris ketiganya. Oke, kita tegakin dulu bangkunya. Jadi ini posisi duduk saya tadi ya. Ketika duduk di bagian belakang, ketika dengan posisi seperti ini, ya jadi memang untuk tinggi badan 175 cm sebenarnya masih fine-fine aja, masih normal-normal aja, walaupun memang sedikit agak kurang nyaman ketika dibandingkan dengan ketika duduk di bagian tengah. Jadi kaki saya ini lututnya mentok ke bagian depan, jadi harus minta baik-baik ke penumpang depan untuk sedikit majuin joknya supaya bisa lebih nyaman duduk di bagian belakang. Tapi ini nggak terlalu anak tiri teman-teman karena ada kisi-kisi AC di sini, lalu juga sini ada lampu dan tetap ke bagian kaca. Sekarang kita keluar karena panas sekali karena mobilnya nggak nyala teman-teman. Ya, kita lihat volume dari cargo space Mitsubishi Destinator. Jadi, informasinya itu nanti akan ada 4 varian ya. Pertama ada yang GLS, ada yang Exit, ada yang Ultimate, dan juga Ultimate Premium. Nah, Ultimate Premium itu ntar dapat electronic port tailgate. Nah, tapi nggak tahu ntar seperti apa ketika nanti diumumkan di
Gias 2025. Nah, jadi ketika memang bangkunya rata, baris ketiga dia punya volume space yang memang harus saya akui ini cukup besar, lalu juga tinggi, jadi bisa bawa banyak barang di bagasi utama ketika memang harus direbahkan bagasi ataupun bangku ketiganya. Tapi ketika memang dia tegak, ya memang nggak terlalu besar, tapi cukup lah untuk naruh satu koper cabin size ataupun juga dengan travel bag masih bisa. Di sini juga bisa dimanfaatkan untuk bawa-bawa barang sisi kiri dan juga sisi kanannya pas, ataupun juga sesuai lah dengan tema mobil SUV 7-seater yang memang dimana kokoh, kekar dari desainnya, tapi juga praktis untuk bawa barang khas sebuah mobil family ataupun mobil keluarga. Oke, langsung kita coba Mitsubishi Destinator. Durasi pengetesannya sangat singkat tapi cukup ngegambarin kemampuan mobil ini lewatin obstacle dan trek yang disediakan. Pertama, jajal akselerasinya dari posisi diam dengan drive mode normal. Mesin 1,5L turbo water intercooler bertransmisi CVT-nya kasih respon yang cekatan. Perpindahan giginya smooth dan kerasa enteng buat bikin mobil ini melaju padahal beratnya nyaris 1,5 ton. Kita juga coba obstacle yang simulasiin jalanan licin. Destinator pakai penggerak roda depan. Saat lewatin trek ini, ban depan memang ngalangin spinning. Tapi ketika gas ditambah dan RPM mesin naik, otomatis sistem dan fungsi kontrol traksinya hidup bikin mobil ini kerasa mudah lewatin obstacle kayak tadi. Selain itu juga jajal artikulasi suspensinya. Lewatin jalan miring, gerak bebas suspensi mobil ini di luar ekspektasi. Suspensi depan dan belakang bikin penumpang di dalam kabin nggak ngerasa terlalu miring. Lalu bodi juga rigid, nggak ada bunyi aneh-aneh yang kedengeran saat lewatin obstacle kayak gini guys. Lanjut cobain akselerasi dengan drive mode tarmac. Ini kayak drive mode sporty aja. Yap, ada perbedaan dari karakter mesin, output tenaga, dan torsi seakan dibuka semua. Dan kalau kata Mitsubishi, engine mappingnya juga ikutan berubah. Terakhir kita icip handlingnya lewatin kon zigzag. Buat ukuran SUV medium kayak gini lumayan stabil. Ya memang ada gejala limbung utamanya di bagian belakang, tapi masih di batas normal. Apalagi mobil ini punya panjang 4600 mm lebih, wheelbase-nya 2800 mm dan ground clearance 244 mm. Yang kami rasain adalah posisi berkendaranya. Duduk sebagai driver kerasa commanding, tinggi khas SUV. Bagian kap mesin masih kelihatan dan bobot setir pas juga minim koreksi. Catatan aja bagian belakang mobil kelihatan agak turun nih, padahal baru diisi 4 orang dewasa. Penasaran buat coba ketika full diisi muatan? Kira-kira bakal mentok gak ya?